ada pandemi COVID-19, maka pendidikan kita itu nanti akan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perubahan sistem pendidikan dengan e-learning, electronic learning, ini gara-gara internet, bukan gara-gara COVID-19. Dan yang kedua, pendidikan kita harus memenuhi protokol kesehatan. Ada 3 saja pada dasarnya. Masker, semua personil sekolah dan siswa-siswa, lalu ada cuci tangan, dan ada physical distance, jaga jarak. Nah, yang kedua inilah yang muncul karena penyebabnya COVID-19. Nah, jadi ketika ada home learning, ketika ada e-learning, dan lain-lain, itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya dengan COVID-19, karena memang kita sedang menuju ke sana. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ini Bapak Ibu yang terhormat, yang sekarang ini sudah terjadi. Nah, cuman untuk Indonesia, kita bisa lihat posisinya masih di mana. Ini sebuah revolusi sistem pembelajaran e-learning. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya kita punya persamaan paradigma dulu. Kan peserta ini ada juga yang orang tua, banyak yang guru juga. Jadi cukup sederhana. Pertama adalah konvensional. Itu seperti yang kita lakukan. Ada sekolahnya, ada kampusnya, ada guru, ada dosen, ada siswa, ada mahasiswa, ada kalender akademik, kemudian ketemulah guru sama siswa 100% tatap muka secara langsung. Nah, kemudian dalam perkembangannya dengan 4.0 berubah ke arah blended learning. Blended learning itu ada sekolahnya, ada guru, ada siswanya, ada kalender akademik, kemudian 50% itu tatap muka offline, 50% itu online. Nah, ini blended learning. Nah, sudah 3 tahun yang lalu sebenarnya Kemendikti itu, yang waktu itu terpisah ya menterinya, itu sudah memasyarakatkan blended learning di kampus-kampus. Keberhasilannya memang tidak signifikan, tapi kalau di luar negeri ini sudah luar biasa. Nah, kemudian melompat lagi ke distance learning. Nah, distance learning ini tidak ada sekolah fisiknya. Jadi guru atau mahasiswanya bisa memilih dosen, ya kan? Nah, tetap ada kalender akademik 100% itu online. Nah, ini distance learning. Jadi kalau blended learning itu masih 50-50 gitu, distance learning sudah full. Biasanya distance learning ini bentuknya web. Nah, jadi kampus, misalkan seperti Harvard University, MIT, itu pasti punya distance learning-nya. Biasanya kampus-kampus terbaik di dunia itu juga menyelenggarakan sebuah sistem distance learning. Nah, kemudian sekarang berkembang lagi namanya digital learning. Jadi digital learning itu berbasis app sudah. Jadi belajarnya lewat handphone yang bisa di-download dari Play Store gitu. Kemudian bisa memilih materinya 100% ini online dan tidak ada kalender akademik. Jadi kita mau belajar apa saja tinggal pilih silabusnya apa, kemudian tinggal diklik gitu, kemudian udah di situ ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang free, ada yang berbayar, ada yang free tapi ketika ingin mendapatkan sertifikat itu membayar. Nah, ada satu contoh yang luar biasa Bapak Ibu untuk digital learning berbasis apps ini.
saya sebutkan aja tidak apa-apa, mungkin untuk pengetahuan kita, namanya Coursera. Coursera ini didesain oleh para profesor dari Stanford University. Yang dahsyat sekarang, mahasiswa dari Coursera ini sudah menembus 11 juta mahasiswa, bayangkan. Padahal di Stanford University-nya tidak seperti itu jumlah mahasiswanya. Nah, inilah perkembangan yang sekarang terjadi. Nah, kalau kita SMA, SMK ke bawah katakanlah, atau mungkin kebanyakan perguruan tinggi itu baru nomor 1 masih konvensional. Nah, ini informasi. Nah, ada beberapa contoh bagaimana sistem pembelajaran ke depan ini ketika dibagi menjadi beberapa jenjang. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi ya. Jadi kalau PAUD sampai SD kelas 1 sampai kelas 3, karena SD kelas 1 sampai kelas 3 itu kan masih anak usia dini termasuk. Nah, itu harus masih konvensional, tatap muka secara langsung gitu. Nah, kemudian menarik teknologi itu dalam proses pembelajaran. Jadi e-learning-nya adalah atau teknologi yang berkaitan dengan internet, email, digital modul dan lain-lain, vlog itu ditarik di kelas. Nah, sedangkan guru sama siswanya itu tatap muka secara langsung. Nah, ini yang sekarang jadi masalah, membuat stres ini. PAUD sampai SD kelas 3. Karena anak-anak tidak boleh keluar dari rumah, masalah pandemi. Nah, sedangkan SD kelas 4 sampai kelas 6 itu blended learning, dicampur. Nah, cuman kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu 4 hari belajar di sekolah, prosentasenya, 1 hari belajar di rumah. Nah, ini yang kemungkinan akan diterapkan ya setelah pandemi ini. Kalau nggak salah nanti di tahun ajaran baru itu ada yang beberapa sekolah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, akan masuk ke tahapan blended learning. Tapi kalau SMP, SMA, blended learning-nya itu 3 hari. Ini kalau yang 5 hari, Senin sampai Jumat belajarnya, 3 hari itu belajar di sekolah, 2 hari belajar di rumah. Nah, belajar di rumahnya ini tentu anak tidak hanya di rumah ya, tapi anak keluar dari rumah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu dipakai semua ya, blended, distance learning, dan digital learning. Nah, inilah informasi dulu. Nah, sekarang itu tadi yang saya jelaskan adalah kondisi yang akan terjadi meskipun tidak ada pandemi. Itu tadi yang akan terjadi. Nah, tinggal kita di Indonesia ada percepatan atau kelambatan, itu sangat tergantung pada situasi kita di Indonesia. Nah, cuman kalau di negara-negara maju itu sudah mulai berjalan. Nah, sekarang saya masuk ke fakta. Sudah 3 bulan ini kita masuk ke kondisi belajar di rumah. Penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang membuat semua stakeholder stres. Guru stres, orang tua stres, dan anak kita juga stres. Nah, dan materi hari ini kan minimal kita harus ngobatin stres ini bagaimana. Nah, karena itu mohon izin saya berikan nanti bisa dipraktekkan langsung obat stres pertama ini. Saya namakan persamaan paradigma antar semua stakeholder. Nah, jadi nanti teman-teman guru bisa memulainya dengan menyamakan paradigma ini dengan orang tua. Itu dulu. Dalam berbagai bentuk, apakah informasi tertulis, apakah pakai vlog, atau mungkin dalam bentuk parenting, terserah, tapi obat stres yang pertama adalah
persamaan paradigma ini dulu. Nah, kita susah kalau mau melakukan hal yang lain kalau paradigmanya, mindset kita tidak sama. Nah, setidaknya ada 5 unsur dari persamaan paradigma ini. Sampaikanlah 5 hal ini kepada semua stakeholder di dunia pendidikan, terutama orang tua. Itu. Jadi yang pertama adalah pendidikan di seluruh dunia sekarang sedang kena masalah. Itu dulu. Jadi ini problem sebetulnya. Nah, apalagi tidak hanya di bidang pendidikan ya, ekonomi kepukul, banyak yang kepukul. Nah, termasuk pendidikan. Nah, jadi orang tua mindset-nya dengan kita sama guru dan semua stakeholder itu sama. Now we have the same problem. Apa itu? Pandemi yang menyebabkan kita harus karantina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi pandemi ini adalah tidak normal. Jadi menyebabkan pendidikan kita itu berjalan tidak normal. Ini penting. Ada beberapa teman-teman saya yang mengatakan, dan ini disampaikan ya di berbagai seminar-seminar online, yang mengatakan bahwa inilah kondisi seperti inilah adalah pembelajaran masa depan. Kalau saya kurang setuju. Kondisi seperti ini yang meminta kita, terutama anak kita, itu belajar dari rumah, gurunya bekerja atau mengajar dari rumah juga, itu sebenarnya kondisi tidak normal. Nah, paradigma ini harus disamakan. Masalah dan tidak normal ini kondisinya gitu. Nah, namun kita harus sepakat bahwa kondisi ini tidak terus-menerus, ini darurat. Kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan cepat selesai kondisi ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisi ini selesai, maka balik kembali normal. Apa normalnya? Normalnya adalah menuju ke e-learning. Itu yang tadi saya katakan itu. Pembelajarannya pakai online dengan berbagai macam kondisi, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itulah. Dan pembelajaran masa depan itu siswa, anak-anak kita harus keluar dari rumah. Itu baru normal menurut saya. Kalau ini kita membuat materi apapun, buat proyek apapun, ketika tidak boleh keluar dari rumah, maka ya udah tidak akan sempurna, tidak akan normal. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin, kalau bisa poin-poin 5 ini setelah selesai workshop ini bisa Bapak Ibu kemas gitu untuk disampaikan sesama guru dan kepada orang tua juga siswa. Minimal, inilah obat stres pertama, persamaan paradigma. Itu. Nah, lalu obat stres yang kedua adalah membangun sinergi antara guru dan orang tua. Nah, jadi ini obat kedua setelah obat pertama diminum, paradigmanya sama, maka kita bentuklah, kita bangunlah sinergi. Itu. Nah, ada 5 poin juga. Ini bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama adalah, saya ulangi lagi, pandemi adalah masalah. Nah, dan gara-gara masalah ini, yang kedua adalah kita butuh sinergi. Nah, sampaikan kepada orang tua bahwa beda antara kerjasama dengan sinergi.
sampaikan kepada semua teman-teman guru kita, beda antara kerjasama dengan sinergi. Kalau kerjasama itu adalah ada sebuah tugas di sebuah struktur, lalu orang-orang yang terlibat di struktur itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Itu kerjasama. Jadi, dasar dari kerjasama itu adalah adanya tugas yang dikerjakan secara bersama-sama. Tapi kalau sinergi, itu saya katakan level lebih tinggi dari kerjasama. Atau kerjasama tingkat tinggi. Karena apa? Masalahnya bukan gara-gara ada tugas, tapi gara-gara ada masalah. Itu. Nah, jadi tepat sekali teman-teman di IGI Luwu Timur memberikan materi tentang sinergitas. Karena sekarang kita punya masalah yang sama. Tidak cukup kerjasama, tapi harus bersinergi. Nah, yang ketiga adalah ketika ini masalah dan kita semua stakeholder harus bersinergi, masalah itu menyebabkan pembelajaran tidak akan pernah sempurna. Anak tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh mengunjungi tempat pembelajaran tertentu dan lain-lain. Itu tidak sempurna. Nah, ketika ketidaksempurnaan ini terjadi, semua stakeholder, orang tua dan guru harus saling sinergi, saling bantu, dan tidak saling menyalahkan. Nah, ini. Sekarang kan bulan-bulan pertama, kedua, ketika home learning luar biasa. Saling menyalahkan. Orang tua nyalahkan gurunya. Ada orang tua nyalahkan anaknya. Ada guru nyalahkan orang tua karena tidak fokus untuk disiplin waktu anaknya. Anak ada yang menyalahkan gurunya. Anak ada yang menyalahkan orang tuanya. Muter kayak lingkaran setan. Saling menyalahkan. Nah, ayo mulai hari ini stop itu semua. Karena kita ketemu masalah yang sama. Dan malah harus saling membantu. Karena tidak akan pernah sempurna. Itu. Nah, dan yang kelima adalah karena tidak sempurna dan saling membantu, maka guru terutama, sekolah terutama, harus membuka diri terhadap masukan, ide-ide yang kreatif. Dari siapa saja. Bisa dari siswanya, dan bisa dari orang tua atau stakeholder yang lain. Nah, jadi jangan menutup diri. Ada beberapa sekolah, punya teman saya, dengan kondisi seperti ini, sekolah itu tiba-tiba menutup diri. Mulai dari yayasan, mulai sampai ke pimpinan, itu menutup diri, terutama orang tua, ya kan? Itu menutup diri. Ketika orang tua ingin tanya ini bagaimana ke depannya, nah itu menutup diri. Nah, saya tidak menganjurkan itu. Nah, jadi obat stres pertama adalah membangun paradigma yang sama, yang kedua adalah membangun sinergi. Nah, yang ketiga apa? Ini sudah masuk obat stres yang teknis, re-skenario pembelajaran. Nah, kita harus kreatif mengulang skenario pembelajaran, apapun istilahnya itu. Nah, supaya kita bisa berjalan pembelajaran meskipun kita punya batasan tidak akan pernah sempurna. Nah, ada 5 poin. Apa itu re-skenario pembelajaran? Nah, yang pertama adalah sistem pembelajaran sudah dengan e-learning. Nah, ini nanti kan butuh beberapa hal yang perlu dipersiapkan, ya, e-learning. Yang pertama, kemampuan gurunya menguasai teknologi. Nah,
Macam-macam kan teknologinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesiapan siswanya juga menggunakan teknologi pembelajaran e-learning. Nah, dan yang ketiga adalah perangkat. Karena e-learning harus pakai perangkat. Apakah itu laptop, apakah itu handphone, apakah itu tab, semua itu namanya gadget, tetap ada perangkat. Nah, itu ada enggak? Dan yang keempat adalah e-learning itu harus siap jaringan, WiFi, dan lain-lain. Nah, jadi inilah re-skenario e-learning. Nah, beberapa waktu yang lalu di kampus saya duet ya dengan online begini, dengan satu guru dari Madura, Pak Afan, luar biasa, guru bahasa Indonesia ya, yang mana di daerahnya tidak ada WiFi sama sekali. Kemudian siswa dan orang tua keluarganya itu tidak ada yang punya handphone. Jadi ada pun itu handphone yang tidak nyambung internet, handphone yang lama, hanya untuk telepon saja. Bayangkan, jaringan tidak ada di sana. Musim pandemi, kata Pak Afan ini, Pak Munif, hampir sama dengan libur total. Dan karena Pak Afan ini adalah guru yang kreatif, beliau door to door ke rumah masing-masing siswanya dan ngajarin bahasa Indonesia di situ. Door to door, bayangkan, dari pagi sampai sore hari. Terkadang pakai motor, kalau enggak sempat motornya dipakai istrinya pakai sepeda dayung. Saya tanya sama beliaunya, Pak Afan, guru yang seperti Pak Afan ada berapa banyak? Di sekolahnya Pak Afan aja. Sambil tertawa, saya sendirian Pak Munif. Tidak semua menjangkau siswa, bayangkan, satu sosok guru. Nah, karena itu, kita harus siap-siap ini sebenarnya. Manusianya harus siap, kita guru dan siswanya tentang pembelajaran e-learning ini, dan juga ada alat. Nah, karena itu, jumlah daerah di Indonesia yang kesulitan jaringan dan kesulitan perangkat itu banyak sekali. Nah, mungkin teman-teman IGI bisa mendata ya. Saya yakin datanya akan lebih banyak teman-teman IGI yang punya, karena itu tersebar di seluruh Indonesia. Saya pernah 6 tahun melatih guru-guru di daerah terpencil, ikut program Bantu Pak Anies dulu Indonesia Mengajar. Saya benar-benar melihat itu 2010 sampai 2016, bagaimana sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil yang tidak ada sinyal handphone, tidak ada listrik, bayangkan. Itu cuman guru-gurunya tetap kreatif dan bersemangat. Nah, inilah skenario pembelajaran pertama e-learning. Nanti akan saya lebih jelaskan. Nah, jadi kalau problemnya itu di perangkat dan WiFi, nah biasanya orang tua atau guru itu sudah angkat tangan, menyerah. Saya pikir disinilah tempatnya pemerintah membantu untuk pembelajaran. Kan dana-dana yang dikucurkan sekarang masalah pandemi ini banyak sekali di berbagai bidang. Tapi untuk pendidikan, yang saya dapat data dari Pak Afan kemarin itu, 62% kondisi di Indonesia, pendidikan di Indonesia itu masih goib dari jaringan dan perangkat yang memadai. 62%. Nah, itu. Kita mungkin sebagai perorangan guru atau sebagai institusi organisasi kemasyarakatan profesi seperti IGI Guru, mungkin tidak punya dana untuk bisa membangun jaringan di situ atau membelikan, meminjamkan perangkat-perangkat kepada siswa-siswa yang tidak mempunyai perangkat tersebut atau gadget tersebut. Apakah itu dipinjamkan nanti kalau sudah kondisi selesai bisa dikembalikan? Nah,
kita tidak mempunyai kekuatan, tapi pemerintah saya yakin bisa, dan jangan menutup mata untuk itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kurikulum akademis di sekolah itu nggak harus tuntas. Dan ini Pak Menteri sudah mengatakan bahwa untuk kondisi sekarang yang ada masalah ini, kurikulum akademis tidak harus tuntas, ada Permendikbudnya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, bahasa Surabaya itu tidak perlu ngoyok, tidak perlu lari cepat untuk menuntaskan materi yang mana kita berharap bahwa, nah selesai sudah tugasku, 1 semester ini semua materi tuntas dengan distance ini, siswa di rumah, guru di rumah. Nah, jadi nggak perlu. Nah, karena itu obat stresnya adalah untuk reskenario itu. Pilihlah kurikulum-kurikulum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Tidak perlu semua. Contoh, misal, saya guru sosial, maka 1 semester beban kurikulum akademis katakanlah 5 KD, 5 kompetensi dasar. Saya akan melakukan reskenario untuk kompetensi dasarnya. Saya lihat 5 ini ternyata hanya ada 3 yang sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Maka prioritaskan 3 ini. Selesai. Nah, ini menurut saya obat stres. Dan yang kedua, ini sudah ada Permendikbudnya juga, materi yang diberikan kepada siswa itu tidak harus semuanya materi akademis yang sudah ditetapkan oleh Diknas. Tidak. Sah. Keterampilan-keterampilan abad 21 itu kita berikan kepada anak-anak kita. Nanti saya akan berikan contoh di situ. Nah, jadi kita tidak stres, pasti tereduksi beban kita gitu. Jadi kita bisa memberikan materi-materi yang penting, tapi itu yang tidak terangkum dalam kurikulum Diknas. Bisa. Yang keempat, ini kadang-kadang yang membuat stres. Saya berharap kita melakukan reskenario terhadap pemberian tugas. Nah, kepada siswa. Karena pemberian tugas kepada siswa ini bisa punya potensi menimbulkan kesetresan semua pihak. Siswanya sendiri secara psikologis stres. Orang tua stres karena direcokin terus sama anaknya. Kadang-kadang yang mengerjakan tugas orang tuanya. Padahal orang tuanya juga punya pekerjaan ini. Dan setelah tugas ini dikumpulkan, sama sekali tidak dinilai sama gurunya. Ketika saya tanya, kata gurunya, ini banyak segini, tugas gimana saya nilainya? Stres saya membacanya satu persatu. Tuh, lihat. Nah, jadi, kalau boleh usul, gunakanlah konsep student center dalam pemberian tugas. Bukan teacher center. Teacher center adalah setiap guru yang ngajar di kelas itu berlomba-lomba memberikan tugas di setiap babnya. Kalau ada siswa diajar oleh 7 orang guru, maka 7 orang guru ini memberikan tugas-tugas kepada siswanya. Teler siswa kita. Itu. Saya pernah dapat rekaman audio teman-teman di Malaysia. Jadi ada orang tua yang marah-marah kepada gurunya karena tugas yang diberikan kepada anaknya itu dihitung sama orang tua sampai sehari anak itu kerja 18 jam. Betapa banyak tugas-tugas itu sampai marah-marah orang tua dalam bentuk audio. Dan saya yakin ini banyak terjadi di semua tempat. Jadi
ayo sekarang student center untuk pemberian tugas. Sebagai ketuanya, orang yang mengarrange, menurut saya adalah wali kelas. Jadi wali kelas yang membuat skenario setiap anak dalam 1 minggu ini ada berapa tugas. Tidak boleh semua guru. Nah, ini penting. Nah, mungkin nanti kalau ada yang ingin didiskusikan tentang ini bisa. Nah, dan strategi yang paling keren ini dalam kondisi pandemi ini adalah project based learning. Karena kalau strategi pembelajaran itu one way, pakai aplikasi apapun antara guru dengan siswa, one way, saat tatap muka hanya satu arah begitu, gurunya presentasi seperti saya ini sedang ngomong presentasi, setelah itu selesai, siswanya nanti dikasih materi, percaya sama saya, umurnya paling 2 minggu. Setelah itu bosan siswanya, nanti mau masuk presensi aja sudah malas, atau masuk hadir setelah itu goib. Nah, karena apa? One way, malas dan tidak boleh keluar dari rumah, ya kan? Jadi, ayo kita rumuskan bahwa materi-materi itu kita lakukan dengan strategi cara mendeliverinya dengan anak membuat proyek. Kalau siswa membuat proyek, insya Allah siswa ini melakukan sesuatu. Dia tidak duduk diam, hanya mendengar di rumahnya, di depan laptopnya, atau di depan handphonenya, tapi setelah selesai materi, itu adalah runtutan proyek-proyek yang dibuat, kemudian jam berikutnya anak do it, melakukan proyek-proyek itu. Nah, ini yang kemungkinan lebih menyeimbangkan antara kondisi psikologis anak yang terkarantina di rumah, nggak tahu harus ngapa-ngapain, tiba-tiba ada sebuah duty, tugas gitu, yang menyenangkan, bukan beban, yaitu apa? Membuat banyak hal, banyak proyek. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan tentang proyek. Nah, inilah teman-teman, obat stres yang ketiga, re-skenario pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita ini ngadepin dokter gitu, dikasih resep, obat pertama adalah persamaan paradigma, yang kedua sinergi, yang ketiga re-skenario pembelajaran. Sudah, itu kita pergi ke apotek untuk beli obat itu. Mudah-mudahan dari 3 obat ini bisa menurunkan stres semua stakeholder, guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, teman-teman, ini saya share. Ayo mulai ya. Kita sekarang punya kesempatan dan harus berani mencoba mengajarkan tentang kurikulum inti abad 21 yang rata-rata tidak masuk di kalender kurikulum atau di kurikulum nasional. Tuh. Seperti contoh skill, ada 21st century skill, ada creative trainer, ada communication, ada collaboration, ada thinking skill, ada problem solving. Jadi setiap jenjang, insya Allah bisa. Nah, saya atau kita semua di kesempatan ini nggak punya waktu untuk menjelaskan 21st century skill itu apa. Nah, cuman kita harus mencoba ini, ngajarin anak kreatif, menjadi seorang entrepreneur, cara berkomunikasi, kolaborasinya, cara berpikir, dan problem solving. Nah, kalau di sekolah binaan saya menjadikan ini kurikulum wajib sudah. Itu. Dari berbagai jenjang, luar biasa. Itu. Problem solving, sampai untuk tingkatan SMA, jadi mulai SD, SMP, SMA. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman ingin gabung nanti
di hari Sabtu tanggal 27. Mudah-mudahan saya akan, ini karena permintaan banyak teman-teman ya, saya akan memberikan bagaimana sih gambarannya materi problem solving itu untuk semua jenjang. Mulai dari anak usia dini SD, SMP, SMA. Itu. Saya akan memberikan gambaran besarnya supaya semua teman-teman yang ngajar di semua jenjang itu bisa mempraktekkan. Nah, kita lakukan ini. Salah satu contoh, Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya di SMA, School of Human itu, materi akhir dari problem solving di SMA itu adalah kita datangkan tamu yang tidak dikenal oleh siswanya, itu rata-rata tamu saya biasanya. Saya ini kan S1-nya adalah sarjana hukum dan sempat jadi lawyer dulu, sehingga teman-teman saya satu alumni dari Fakultas Hukum Brawijaya itu sekarang banyak yang sukses gitu, tapi banyak juga yang masih banyak masalah dalam pekerjaannya. Nah, saya hubungin teman ini, lalu saya ajak ke sekolah saya dan saya minta dia ceritakan masalahnya apa, bisa masalah pekerjaan, masalah keluarga. Nah, anak-anak saya ini SMA yang sudah kita berikan materi problem solving, tugasnya adalah merekam teman saya ini ketika bercerita tentang masalahnya, paling sampai 15 menit, kemudian pulang, satu kelompok ini akan bagaimana berdiskusi membuat solusinya dari masalah ini. Luar biasa. Dan solusinya itu direkam pakai vlog dan lain-lain, lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kadang-kadang sampai ada 3 solusi. Luar biasa. Saya datangkan 10 teman di waktu yang bersamaan. Berarti anak-anak ini membagi diri menjadi 10 kelompok. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Lalu mereka mendengarkan, bertanya mungkin. Setelah itu selesai. Nah, mereka butuh waktu beberapa hari untuk mencari solusinya. Saya pikir keren sekali hasilnya. Apakah solusi itu nanti dilakukan atau tidak sama yang bersangkutan itu bukan urusan anak-anak kita, tapi sejak SMA itu sudah bisa memberikan solusi. Apalagi materi problem solving ini sejak dini, karena kita tahu masalah yang dihadapi oleh anak kita sekarang itu lebih berat dan lebih besar daripada kita dulu seusia anak-anak kita. Nah, ada juga karakter building. Itu ada 2 kan karakter itu, moral sama kinerja. Nah, itu bisa dilihat. Kalau moral itu ketakwaan, kejujuran, kesopanan. Kalau kinerja itu kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang yang tidak secara jelas ada di kurikulum nasional. Ayo, bismillah, ajarkan ini. Dan yang ketiga adalah literasi. Literasi itu berkembang ya, mulai dari baca tulis, numerasi sampai sekarang ke budaya. Yang miskin anak-anak kita adalah literasi digital. Ini yang luar biasa, karena anak-anak kita sejak kenal dengan handphone katakanlah, itu tidak didampingi oleh edukasi, pembelajaran bagaimana menggunakan gadget ini hanya sebagai tools, alat saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, anak kita kena adiktif gadget. Nah, jadi inilah yang saya tawarkan untuk oleh teman-teman guru dijadikan sebuah materi aja. Kalau bagi kita guru ada hal yang baru, apalagi bagi siswanya. Dan ingat, sesuatu yang baru bagi siswa itu sangat berkesan dan sangat diharapkan. Tapi kalau hanya itu saja, maka dengan kondisi anak tidak keluar dari rumah, maka itu sangat membosankan. Jadi sesuatu yang baru mudah-mudahan jadi obat stres buat anak kita. Ini penting. Nah, mohon izin saya akan berbagi untuk project-based learning. Nah, saya akan berikan contoh-contoh nanti, kemudian silakan
Kalau ini udah selesai, saya berharap kita lebih berdiskusi lebih banyak. Nah, jadi project based learning ini adalah reskenario pembelajaran pada musim pandemi ini. Percayalah, ini obat stres. Apa sih PBL itu? Sederhana, strategi pembelajaran yang melibatkan siswa aktif secara individu maupun kelompok untuk membuat sebuah proyek, dan proyek itu menyelesaikan masalah. Nah, kan keren sekali ini. Hanya terbatasnya anak di rumah. Nah, ini yang tidak sempurnanya, yang tidak normalnya. Tapi begitu ini selesai, bukan terus project based learning ini selesai, tidak diajarkan lagi, teruskan, tapi anak keluar dari rumah. Nah, PBL itu ada dua. Project based learning sebagai metode pembelajaran. Jadi, kalau kita mengampu sebuah mata pelajaran, maka ini sebagai metode. Bisa saja di KD kesekian, nanti metode yang kita pakai adalah project based learning. Yang kedua, project based learning sebagai pendekatan kurikulum, yaitu sebuah proyek yang diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran. Nah, kalau menurut saya di musim pandemi ini yang kedua ini cocok. Jadi supaya mereduksi ya. Jadi nanti tim teaching gitu, gurunya ada sebuah proyek apa, nanti saya kasih contoh gitu. Kemudian ayo dipikirin. Ini bisa diintegrasikan 3 pelajaran, mata pelajaran 3 guru berarti bisa jadi 1. Nah, tapi tidak semua proyek itu bisa diintegrasikan dengan banyak mata pelajaran. Nah, berarti itu masuk ke yang pertama. Project sebuah mapel dimunculkan metode PBL, project based learning. Nah, lihat Bapak Ibu, inilah macam-macam jenis-jenis project yang luar biasa banyak. Karena itu mudah-mudahan tidak membosankan, jadi obat stres guru dan siswanya. Orang tuanya juga happy. Nah, project itu dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu proyek-proyek yang masuk dalam keluarga besar performance atau unjuk kerja. Nah, itu saya kasih contoh 12 itu sudah penuh. Mulai dari diskusi sampai gerakan kreatif. Tapi ada proyek-proyek yang itu masuk keluarga besar produk, karya, kelihatan bentuk jadinya gitu. Nah, itu ada 14, mulai menulis sampai cooking, memasak. Dan yang ketiga, proyek yang masuk keluarga besar investigasi, yang punya unsur investigasi. Itu saya berikan sampai 9, mulai eksperimen sampai action research. Nah, kalau kita lihat semuanya ini, ke-9 ini pasti punya unsur investigasi. Nah, bayangkan kalau kita bekerja sama semua guru untuk mencoba menggunakan proyek-proyek yang sekian banyak ini yang kita lakukan atau kita terapkan kepada anak-anak kita. Happy mudah-mudahan. Nah, siapa yang punya ide proyek? Tidak hanya kita guru, tapi anak diberikan kesempatan. Nah, juga orang tua diberikan kepada kesempatan. Nah, sehingga sinergi ini nanti akan terbentuk. Orang tua itu seneng loh kalau dikasih kesempatan dia untuk aktif gitu. Ini kesempatan sekarang. Gitu. Meskipun hanya sebuah ide proyek ya. Gitu. Kalau dari orang tua itu kan banyak masalah profesi masing-masing, pasti sekarang punya banyak masalah. Itu atau masalah keluarga di pola asuh dan lain-lain. Nah, jadi inilah yang bisa orang-orang yang memunculkan ide proyek. Nah, kalau nanti banyak proyek yang sudah terkumpul, maka dengan keterbatasan waktu perlu kita prioritaskan.
Kalau sudah ngumpul banyak, perlu kita prioritaskan. Yang nomor satu mana yang dilakukan dulu, sampai seterusnya. Katakanlah, sudah terkumpul 20 ide proyek. Ada yang bersumber dari orang tua, dari guru, dari anak, 20. Lalu mana yang kita lakukan pertama kali? Nah, ini saya berikan cara menyaringnya, cara memfilternya. Yang pertama, pilih proyek yang up to date. 2, pilih proyek yang menyelesaikan masalah tertentu. 3, pilihlah proyek yang punya benefit, manfaat, bisa untuk kebanyak orang. Satu orang sih nggak apa-apa, tapi levelnya atau makomnya itu kalau bisa kebanyak orang itu lebih bagus. Dan pilih proyek yang bersifat gerakan, continuous improvement, yang terus berkelanjutan. Contoh yang sering di sekolah, bank sampah. Itu sebuah proyek yang berupa gerakan. Continue. Ketika siswanya sudah lulus dari sekolah, misalnya yang namanya bank sampah terus berlanjut. Siapa yang mengerjakan? Adik kelasnya. Terus seperti itu. Nah, jadi 4 hal ini saringan ya, filter mana yang akan yang menjadikan sebuah proyek itu menjadi prioritas. Tapi percuma kalau kita punya saringan, tidak punya sumber ide proyek. Jadi kumpulkan dulu sumber ide proyeknya apa, lalu baru disaring. Nah, ini penting. Ini namanya re-skenario pembelajaran. Nah, PBL sebagai pendekatan kurikulum seperti ini, Bapak Ibu. Ini anak kita, pasti ada masalah yang terjadi. Lalu masalah ini membutuhkan solusi. Nah, kemudian ditariklah menjadi tema. Ini sebenarnya masalah, temanya tentang apa? Apakah masalah makanan, temanya? Apakah masalah transportasi, jadi masalah. Itu dijadikan tema atau subtema. Kemudian digabungkan dari mapel, ketemulah sebuah proyek. Nah, ini kalau PBL sebagai pendekatan kurikulum. Nah, jadi seperti ini awalnya. Nah, kalau sudah ketemu proyeknya, sudah nomor 1, maka silakan ditulis itu. Inilah tahapannya. Sumber idenya sudah dapat, deskripsi proyeknya apa, ya kan? Deskripsi proyek itu adalah nama proyek, deskripsinya, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Prosedur, ya kan? Dibuatnya itu berapa tahap, didokumentasikan, lalu diposting ya nih proyek di media sosial. Nah, tentunya ada jadwal proyeknya. Nah, ini teman-teman sederhana sekali untuk menyusun tahapan mendesain proyek. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh proyek ya. Video pendek, vlog, kampanye anti rokok. Nah, ini kampanye anti rokok ini sebagai pendekatan kurikulum. Jadi masuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran sosiologi, mata pelajaran sejarah, ya kan, sejarah anti rokok, dan juga ekonomi, ya kan. Kalau kita tidak ngerokok itu hematnya luar biasa. Itu. Lalu ada juga ini proyek keren. Jadi anak-anak secara berkelompok mungkin itu membuat sebuah buku di musim pandemi ini, yaitu buku ini adalah berupa kumpulan berita-berita hoax tentang COVID-19. Bayangkan, baik berita itu berupa artikel ataupun berita dari media sosial. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya idenya anak-anak, karena bersumber dari siswa ini idenya, karena kebingungan anak-anak kita ini benar apa tidak, seperti itu. Nah, bayangkan ya, sampai hari ini pun, nggak usah jauh-jauh ini, masih family sama saya di Surabaya, itu menganggap COVID-19 ini nggak ada sebetulnya. Bayangkan. Jadi, berita-berita tentang banyaknya orang meninggal itu palsu.
Saya juga bingung kenapa sampai punya pikiran seperti itu. Nah, ada lagi sebuah riset penyebab wanita muslimat yang sudah dewasa tapi tidak berhijab. Apa sih penyebabnya ini? Itu. Ada lagi di Cibubur, di sekolah saya itu, banyak orang-orang menjual jajanan yang tidak sehat. Goreng-gorengan yang minyaknya hitam itu. Tapi rame karena mungkin murah ya. Nah, maka oleh anak kita dilihat ini sebuah problem, ini masalah. Nah, ini anak-anak IPA ya, SMA, akhirnya mereka memunculkan proyek berupa membuat katembat pendeteksi makanan sehat. Jadi kayak katembat itu, ada kapasnya, lalu mereka eksperimen gitu. Jadinya adalah ketika katembat itu ditempelkan di gorengan tahu atau gorengan tempe, ketika berubah warna itu adalah tanda makanan itu tidak sehat. Wah, luar biasa anak-anak ini membuat. Dan lain-lain banyak, bisa sampai puluhan. Nah, ini contoh proyeknya. Jadi sekali lagi bisa ini berkaitan dengan beberapa mapel atau satu mata pelajaran. Nah, ini saya kasih contoh ya, ada videonya. Nah, bagaimana membuat pestisida nabati organik ini. Karena masalahnya adalah banyak di rumah itu tanaman-tanaman mati gara-gara hama, ya kan itu. Tapi dibuatnya dari organik. Seperti ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Halawi dari kelas 10 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pestisida nabati. Alat dan bahan. Haluskan jahe dan bawang putih. Rebuslah air dan minyak hingga mendidih. Lalu masukkan campuran dari jahe dan bawang putih ke dalam minyak dan air. Masukkan campuran ke dalam botol dan lubangi tutup botol. Dan siramlah kepada tanaman yang terkena OPT. Dan itulah cara membuat pestisida nabati. Nah, sederhana sekali. Bayangkan anak duet ya di rumah melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah, ya kan? Tanamannya bisa segar lagi dan. Nah, e-learning, proses pembelajaran adalah antara guru sama siswanya adalah berdiskusi tentang bagaimana tahapan membuat proyeknya itu. Nah, sehingga setelah selesai anak-anak langsung duet melakukan. Jadi tidak stres, happy malah. Ada lagi nih. Ini berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Jadi komik bernarasi. Kebetulan disajikan dalam bahasa Inggris. Sederhana. Sunan Kalijaga and his servant story. Once upon a time, Sunan Kalijaga planned to visit Sunan Muria in Pati, Central Java. He asked his friend Kiranga to go with him. Several servants also joined them to carry their luggage, and they began walking to Sunan Muria's house. Several hours later, Kiranga felt tired. He was embarrassed to walk together with Sunan Kalijaga because he did not look tired, and Kiranga was very tired and thirsty. Finally, Sunan Kalijaga asked Kiranga to take a rest under a big tree. It is time for the Zuhur prayer, but there was no water around to clean up our wudu. Kiranga was confused. Nah, seperti itu. Jadi betapa siswa ini kepingin presentasi itu ada medianya. Dan dia membuat gambar sebisanya, lalu direkam seperti itu, dan gambar itu terus diputar-putar. Cuma jadi uniknya. Gitu.
Jadi anak-anak kreatif terpancing. Seperti yang berikutnya, sebuah vlog puisi, cuman agak berbeda. Ingat ya, kalau anak kita itu dibuka, diberikan kesempatan untuk kreatif, kita ini orang tua dan guru kalah sama mereka. Luar biasa. Seperti contohnya ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Iya, luar biasa. Pas ini kan bulan Juni juga. Nah, ada juga wawancara dengan orang tuanya tentang adat pernikahannya dulu bagaimana. Luar biasa. Ini proyek yang wah luar biasa, sangat digemari ini ya kan. Dan tidak hanya masalah budaya adat pernikahan, malah anak-anak itu sampai tanya dulu ketemunya Abi sama Umi ini di mana? Mama sama Papa ini di mana? Dan lain-lain. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dari kelas 11B. Hari ini saya pengen kerjain tugas sosiologi. Tugasnya itu diskusi sama orang tua tentang pernikahan. Nah, Mama dulu nikah pakai adat apa? Di Jogja. Kenapa? Karena keluarga dari Eyang semuanya dari Jogja. Kenapa nggak pakai adat Bapak? Karena kan mama perempuan. Biasanya di Indonesia tuh kita ngikutin adat dari pihak perempuan. Jadi makanya dipilih adat Jogja. Terus prosesinya gimana sih kalau adat Jogja? Prosesinya itu lumayan banyak ya. Jadi dari awal tuh kita pasang taruh BTT itu tuh kayak pasang ada gerbang. Ya, luar biasa. Jadi malah bisa mendekatkan hubungan psikologis antara orang tua dengan anak. Itu. Nah, ingat kata Pak Menteri, materi ajar atau kurikulum sekarang bisa keluar dari materi akademis. Karena itu, agar bervariasi, ayo ide ini rata-rata dari orang tua, kalau tadi ada yang dari anak, membuat proyek yang mana menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah. Contoh, rumah kita banyak tikusnya. Maka ayo buat proyek jebakan tikus dengan berbagai cara. Panduannya bisa lihat dari tutorial di YouTube, bisa kreatif sendiri masing-masing. Jujur, buat proyek jebakan tikus tidak akan pernah ada dalam kurikulum akademis. Tapi karena kondisi ini adalah tidak normal, kita terus dikungkung di rumah saja, ini jadi alternatif untuk mereduksi kesetresan kita. Ini videonya. Ya, taruh umpan di paperclip di bagian pantat botol. Tali tadi ikatkan ke bagian penutup dan disambungkan ke bagian paperclip umpan tadi. Pasang jebakannya seperti dalam video ini ya. Tunggu tikusnya kejebak. Saat ia menarik umpan, botol akan tertutup, menjebak tikus di dalamnya. Nah, luar biasa. Ada lagi, ini juga ide dari orang tua. Ketika orang tua masuk ke kamar anaknya berantakan seperti itu. Baju tidak rapi, meskipun di lemari juga masih tidak rapi. Maka bagaimana dibuat sebuah proyek tutorial untuk melipat baju dengan cepat supaya rapi. Kita lihat ini. Today, I'm going to show you how to fold a shirt. Luar biasa. Ada lagi
Nah, siapa yang punya kabel berantakan seperti ini? Hati-hati, ya kan? Bisa konslet. Ayo buat proyek cara merapikan kabel-kabel itu bagaimana? Wah, anak kita akan seneng. Kita atau orang tua juga akan mungkin ikut serta. Ini. Ya, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, peserta online workshop hari ini yang bisa saya sharekan ya. Ada 3 obat stres untuk pembelajaran di musim pandemi. Obat pertama, persamaan paradigma. Obat yang kedua, sinergi. Obat yang ketiga adalah re-skenario pembelajaran. Nah, karena itu ini bukan jadi pembuat stres Bapak Ibu ini. Saya kasih nama tugas kreatif, jadi tantangan ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa oleh moderator atau panitia bisa dielaborasikan. Saya ingin semua peserta yang hadir, ya kan, apalagi dari 20 provinsi dan ada yang dari Malaysia dan dari Saudi Arabia, untuk mempunyai ide sebuah proyek yang bisa dilakukan nanti untuk peserta didiknya pada jenjang apapun. Satu peserta satu saja. Nah, ini bisa ditulis, ada 5 tahapan. Nama proyeknya apa? Lalu deskripsi proyeknya ini apa? Tujuannya apa? Jadi tujuan itu, misalkan proyek ini untuk apa gitu. Kalau misalkan membuat vlog, maka tujuannya itu jadilah sebuah vlog tentang apa. Tapi kalau manfaat itu benefit dari sebuah proyek. Jadi kalau proyek ini sudah jadi vlog, misalkan vlog kampanye anti rokok itu sudah jadi, manfaatnya untuk apa? Nah, itu manfaat kalau sudah tujuan tercapai, manfaatnya untuk apa? Lalu bagaimana dengan silabusnya, integrasi mata pelajaran? Kalau mungkin bisa didekati dengan 2 mata pelajaran atau 3, nah silahkan. Dengan memunculkan KD-KD-nya juga keren. Nah, jadi mudah-mudahan ini tidak berat, ini jadi tantangan, tapi teman-teman mencoba berkreasi sekarang. Dari pantikan ide tadi yang saya katakan, dari 3 obat stres tadi yang saya sharing. Nah, itu aja mungkin dari saya. Slide terakhir ini adalah kumpulan dari buku-buku saya. Mudah-mudahan minta doanya ini di tahun ini saya akan menulis cukup berat ya, ini belum selesai dalam pengerjaan, yaitu kurikulumnya manusia. Mudah-mudahan bisa selesai on time di tahun ini. Nah, itu dulu sementara teman-teman peserta, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ada 1-2 hal yang bisa dipraktekkan secara langsung dan bawa informasi yang baru. Nah, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk mungkin ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Munif.
Bapak dan Ibu sekalian yang sama berbahagia, para Bapak dan Ibu guru, orang tua hebat di seluruh Indonesia. Pemaparan dari materi dari Bapak Munif Khatib telah selesai dan ada 3 obat stres yang telah diresepkan kepada kita semua, dan semoga salah satu dari 3 obat stres tersebut atau mungkin ketiga-tiganya yang perlu kita minum, kemudian barulah stres kita bisa sama-sama menghilang. Saya kira pemaparan materi dari Bapak Munif Khatib tadi pastinya akan menyimpan atau masih ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, mendiskusikannya dengan beliau. Sehingga untuk kesempatan pertama, untuk sesi pertama ini kami akan membacakan dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui room chat yang telah kami pilih tadi. Nanti setelah pertanyaan dari chatting, barulah kita akan buka pertanyaan live kepada Bapak Munif Khatib. Baik Pak Munif, pertanyaan yang sudah masuk melalui room chatting tadi, yang pertama berasal dari Ibu Mirna Hairani dari TK Sorowako, Luwu Timur. Bagaimana cara kita sebagai guru dan sebagai orang tua membakar semangat anak-anak agar menjadi pembelajar yang mandiri, yang eager dan antusias untuk belajar, mengulik, mencari ilmu dengan mandiri, yang mereka akan melakukannya dengan sukacita, penuh semangat dan gembira melakukannya. Karena saya rasa ini bahan bakar utama untuk belajar dari rumah yang bermakna. Terima kasih Pak Munif dan salam buat rekan-rekan guru hebat lainnya. Ini pertanyaan dari Ibu Mirna Hairani, bagaimana cara untuk membakar semangat anak-anak yang ada, anak-anak kita di rumah. Yang kedua dari Bapak Hairun, bagaimana Pak Munif, kita langsung ke 3 soal atau kita jawab satu persatu Pak? Ya, pertanyaannya Pak Munif, Tabe. Iya, Pak Munif. Halo, bisa saya jawab duluan satu persatu? Oke, silakan Pak Munif dijawab pertanyaan dari Ibu Mirna. Silakan Pak Munif. Jadi ada resepnya membakar semangat anak-anak untuk belajar. Ada resepnya. Resep yang pertama adalah materi yang mau kita ajarkan kepada anak kita itu sesuai dengan kebutuhan anak kita atau tidak. Itu. Nah, kalau materi itu adalah sebuah pemenuhan kebutuhan anak kita, itu biasanya kebakar semangat anak kita. Ketika sebelum materi itu diberikan, kita memantik, nak, kamu butuh ini kan sekarang, kamu butuh itu kan sekarang, maka akan pemenuhan kebutuhan ini berupa materi akan menggembirakan anak kita. Jadi adalah need, ya, kebutuhan anak kita. Itu. Yang kedua, materi ini yang akan disampaikan selain itu kebutuhan, sesuatu yang memang menarik anak kita. Jadi sesuatu yang membuat anak kita tertarik. Contoh, materi itu adalah materi yang punya arti buat anak kita. Sehingga meskipun itu bukan kebutuhannya, tapi ini sangat punya arti, menjadi sebuah tantangan yang baru buat anak kita. Maka biasanya itu menarik. Jadi ini membakar semangat dari sisi menu materi yang akan kita berikan. Nah, yang kedua, resep untuk membakar semangat anak kita itu, ini sering kita lupa adalah, kalau kita sedang memberikan materi, ini manfaatnya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita lupa menceritakan, memberitahu materi ini adalah untuk manfaatnya untuk 1, 2, 3 dalam kehidupan anak-anak kita sehari-hari. Ini. Nah, dan yang terakhir adalah resep supaya
semangat anak-anak kita ini terbakar adalah metodologi yang student center learning yang dipakai oleh guru. Kadang-kadang materinya sudah sesuai kebutuhan, menarik, lalu dikasih tahu manfaatnya, tapi cara mendelivery kita sebagai seorang guru membosankan. Kita terus pakai ceramah ila yaumil qiyamah. Anak kita tidak melakukan apapun, maka itu biasanya tidak menarik. Nah, seperti itu. Bisa dilanjut lagi pertanyaannya. Ya, Pak Lukman mungkin bisa diminta Pak Munib mematikan stop screen-nya. Oke. Apalagi share-nya dimatikan Pak Munib. Kemudian mungkin videonya Pak Munib dinyalakan supaya lebih ini. Kelihatan ya. Pak Adli sudah kelihatan videonya Pak Munib? Iya, kelihatan. Ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan kedua Pak Munib. Ya. Dari Ibu Miftahur Rahman di Jakarta Timur. Bagaimana cara melayani siswa berkebutuhan khusus secara e-learning, sementara orang tuanya tidak memiliki kepedulian terhadap anaknya yang kurang ini, karena faktor ekonomi dan tidak mengerti parenting. Mohon pencerahannya, Pak. Silakan, Pak Munib. Oke, ini masalah besar. Ini masalah besar. Saya kejadian masalah ini sekarang, ya kan? Karena sekolah-sekolah binaan saya itu adalah rata-rata sekolah inklusi, ada anak berkebutuhan khusus. Ketika ada pandemi, langsung terkelompok, terpisah gitu. Ada orang tua yang care luar biasa sama anaknya. Ketika ada e-learning, orang tuanya hadir di samping anaknya gitu, menjadi pendamping untuk shadow teachers-nya. Itu luar biasa. Kalau ini terjadi, biasanya masalah itu selesai. Tapi sebaliknya ada yang seperti ditanyakan, sama sekali tidak punya kepedulian dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Satu, undang orang tua dan anaknya ke sekolah. Nah, itu. Ingat, keterbatasan dari PSBB itu ketika berkerumun. Tapi ketika orang tua dan anak berkebutuhan khusus itu datang ke sekolah secara terpisah, maka kita hanya dua pihak lah, antara buddy atau shadow teachers-nya dengan orang tua dan anaknya. Insya Allah sehat. Dari situ kita bisa melakukan pembelajaran. Meskipun tidak tiap hari, bisa diskedulkan ini. Kalau orang tuanya menolak datang, maka kita sebagai guru pendampingnya, kalau di sekolah saya itu seminggu sekali kita berkunjung home visit ke rumah. Nah, biasanya itu terbagi dua. Orang tua yang mau menerima kunjungan, tapi tetap ada orang tua yang tidak mau menerima kunjungan. Bayangkan, tidak mau membantu dalam e-learning, tapi ketika kita minta berkunjung ke sekolah, juga tidak mau. Tapi ketika kita datang yang aktif mengunjungi, juga mereka tidak mau. Nah, kalau sudah seperti ini, deadlock sudah. Susah sekali. Nah, dan memang jumlahnya tidak banyak, tapi masih ada. Nah, biasanya dengan mengundang orang tua, kalau mau, ini sudah sebuah jalan keluar. Dan juga kalau kita datang diterima oleh orang tua, itu juga sebagai jalan keluar. Apalagi kalau yang pertama tadi, orang tuanya duduk mendampingi anaknya yang spesial, untuk dia juga menjadi guru di situ. Nah, baik itu secara e-learning maupun datang ke sekolah. Nah, bagaimana kalau sudah mentok seperti ini? Maka doa kepada Allah Ta'ala dengan selalu tidak bosan-bosan memberikan masukan-masukan berupa informasi yang menyejukkan hati orang tua itu, bahwa tetap anaknya itu adalah manusia masterpiece karya agung Allah Ta'ala.
Meskipun anaknya spesial, karena semua anak itu adalah bintang. Biasanya saya selalu cerita-cerita seperti itu. Supaya sadar ini, nanti kalau kita ini sebagai perantara Allah Ta'ala untuk menyadarkan, insya Allah itu jadi hikmah nanti. Itu nanti akan jadi hidayah lah yang diturunkan oleh Allah, sehingga orang tuanya itu berubah. Nah, mungkin seperti itu, Ibu Miftah ya. Iya, demikian jawaban dari Bapak Munif, Bu Miftah. Semoga Bu Miftah bisa mendapatkan pencerahan dari penjelasan dari Bapak Munif Hatib. Baik Pak, kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Sebelumnya kami sampaikan kepada para peserta bahwa kami hanya akan membaca pertanyaan yang diajukan pada saat presentasi sedang berlangsung tadi, dan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti akan kami buka sesi untuk di sesi Rise Hub. Berikutnya pertanyaan ketiga Bapak Munif berasal dari Bapak Dwiki di UHAMKA Jakarta. Nah, di sini beliau menceritakan beberapa hal terkait penyebab stres yang terjadi pada orang tua dan guru karena faktor ketidaksiapan orang tua, ketidaksiapan guru dalam menyikapi learning from home. Nah, yang beliau ingin minta tanggapan dari Pak Munif adalah bagaimana sebenarnya menyikapi ketidaksiapan guru dan orang tua siswa itu dalam melakukan learning from home, Pak Munif. Bagaimana menyikapi ketidaksiapan guru dan orang tua itu sendiri. Silakan ya. Pak Munif. Terima kasih Pak Dwiki. Jadi begini, saya menyatakan wajar ya. Kemarin itu teman-teman guru tidak siap dalam melakukan pembelajaran e-learning atau learning from home. Kenapa? Karena terjadinya pandemi ini tidak kita sangka-sangka, tidak ada persiapan. Gitu. Kalau di sekolah saya sudah 2 tahun yang lalu, gurunya itu membuat digital modul. Jadi anak-anak kita tidak terima buku, tapi terima modul yang dibuat oleh guru, berupa vlog-vlog pemahaman konsep oleh gurunya, video-video edukasi yang diambil dari berbagai sumber, ya kan? RPP itu diubah menjadi sebuah modul digital ya, e-book begitu, dan pemberian bukunya itu simbolis itu dengan flash disk, tapi kita simpen ke cloud gitu. Nah, kalau sekolah itu sudah awalnya seperti itu, maka learning from home tidak begitu susah, karena hanya kita nggak ketemu saja, tapi bisa lewat aplikasi digital modul itu kita bisa sharekan kepada siswa. Nah, yang jadi masalah kan tidak semuanya, banyak kaget gitu, loh ada ini kita tiba-tiba. Nah, karena itu menurut saya bagaimana caranya? Nah, sekarang ini mestinya di liburan kemarin puasa, kemudian ini mau menjelang tahun ajaran baru, teman-teman guru semuanya harus sadar bahwa mau tidak mau kita harus siap. Menurut saya pandemi ini hanya mempercepat untuk revolusi industri 4.0 di bidang pendidikan e-learning. Nah, yaitu apa kesiapannya? 1, guru harus menguasai IT. Nah, IT itu sebenarnya bagi 2 saja, yaitu bagaimana guru itu tiba-tiba secara software itu mampu, ya kan, menguasai, contoh ya, menguasai PowerPoint, menguasai Office yang lain seperti itu, menguasai yang berkaitan dengan internet seperti Google Drive, Google Form dan lain-lain, itu harus belajar. Dan percayalah sama saya, itu gampang pang gitu. Ini bukan sesuatu yang susah gitu. Jadi kita hanya belum biasa saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, guru juga harus mempersiapkan diri mempelajari aplikasi media sebagai sarana mendelivery. Nah, jadi beda kalau kita belajar PowerPoint dengan kita belajar menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu. Kita belajar Microsoft Teams ini adalah aplikasi media untuk sarana untuk pembelajaran e-learning. Dan tidak hanya Microsoft Teams saja, macam-macam, ada Google Meet, ada Zoom, banyak sekali. Nah, guru harus benar-benar menguasai itu. Jadi 2 itu. Dan yang terakhir, guru harus mampu mendesain materinya. Nah, ini
dengan penguasaan ini untuk di-share ke media aplikasi tadi. Nah, jadi saya tadi kasih gambaran materinya kalau bisa dalam bentuk project based learning itu keren sekali. Nah, persiapan saya pikir hanya itu ya, selain alat ya, perangkat itu. Yang kalau boleh jujur di Indonesia perangkat ini juga menjadi masalah. Jaringan juga sama perangkat. Nah, itu yang mungkin perlu disiapkan, Pak Dwiki. Terima kasih. Kalau dari sisi kesiapan orang tua bagaimana Pak Munif? Itu tadi kan penjelasan Bapak dari sisi untuk guru ya? Iya, untuk orang tua gimana kira-kira Pak? Nah, kalau untuk orang tua, menurut saya, yang bagus itu adalah meminimal pembelajaran e-learning itu menjadi beban orang tua, diminimal itu. Bukan berarti kalau orang tua ikut serta itu mengurangi, menjadikan beban ya, tidak. Karena begini, orang tua itu punya pekerjaan yang juga harus diselesaikan dengan pembelajaran jarak jauh juga, pekerjaan jarak jauh juga, dan lain-lain itu. Orang tua ini stres ketika pekerjaan di kantor belum selesai dan lain-lain, tiba-tiba ditambahi dengan pekerjaan pembelajaran anak ini. Jadi kalau kita bisa meminimalisasi lah, direduksi itu, tapi tetap tidak menutup hubungan sama orang tua, seperti hanya dengan ide-ide dan lain-lain, mengerjakan sebuah proyek bersamaan, itu sangat happy orang tua, tidak menjadi beban menurut saya, itu lebih bagus. Dan yang kedua adalah, menurut saya, sekolah saatnya harus menggalakkan parenting, sekali lagi tentang pola asuh. Karena kadang-kadang orang tua yang stres terhadap kondisi seperti ini bukan masalah sekolah anaknya. Bukan masalah guru, bukan masalah anaknya dalam belajar, sering absen, tidur terus. Sebenarnya bukan itu. Tapi yang dialami oleh orang tua adalah masalah pola asuh 24 jam ketemu sama anaknya. Bayangkan. Sampai ada orang tua yang buat meme, save me from my child. Bayangkan. Jadi amankan aku dari anakku. Jadi karena mungkin orang tuanya selama ini bekerja ya. Atau anaknya juga membuat ya, save me from my mom. Nah, itu karena gurunya orang tuanya lebih kecil adalah menjelaskan tentang problem-problem pola asuh itu. Kemarin saya lakukan parenting luar biasa. Jadi mengenal anak kita secara psikologis. Itu ada banyak mengenal anak kita secara psikologis itu gimana. Ini mumpung orang tua sama anak di rumah. Nah, jadi seperti itu. Iya, sepertinya Pak Munif perlu kayaknya kita lakukan sesi berikutnya nanti. Ini kayaknya webinar workshop khusus untuk parenting, Pak. Ya, bagaimana cara anak kita sendiri. Penting. Demikian Pak Diki Rukmana, semoga ada pencerahan dari Bapak Munif Khatib. Baik Pak, kita lanjut Pak Munif ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari grup chatting nih Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Feryadi Sumadi di Luhut Timur juga. Beliau bekerja di luar dari Luhut Timur dan istrinya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Luhut Timur. Saat ini memiliki anak di SMA kelas 1, SMP kelas 1, dan di SD kelas 2. Namun yang menjadi kendala di beliau adalah Pak, itu bagaimana caranya orang tua itu bisa membantu anak belajar di rumah padahal kedua orang tuanya kan sedang bekerja Pak. Orang tuanya, bapaknya kerja di luar daerah, ibunya bekerja seharian. Nah, terus dapat tugas dari sekolah untuk mendampingi anak belajar di rumah. Terus bagaimana kira-kira obatnya ini Pak untuk Pak Feryadi untuk membantu anaknya belajar dari rumah Pak? Silakan Pak Munif. Ya, oke, terima kasih. Mungkin caranya adalah satu dengan kontrol presensi saja, itu yang pertama. Jadi ketika gurunya sudah memberikan schedule pembelajaran, sebagai pihak orang tua ini harus tahu, gitu. Dan kontrol saja gitu. Misalkan dimulai dari jam 8 atau 7.30 sudah ada pembelajaran, anaknya masih molor tidur. Nah, orang tua jangan diam gitu. Nah, langsung dibangunkan. Ayo ada ini. Nah, itu kedisiplinan dalam ini. Itu peran orang tua. Nah, yang kedua adalah setelah anak itu belajar, jadi orang tua tidak harus, apalagi SMA ya, tidak harus ikut di depan laptop berdua sama anaknya, tidak harus gitu.
Tapi begini, setelah selesai anaknya belajar, ada jeda waktu istirahat pas makan siang, orang tua ngobrol sama anak. Nah, kamu tadi belajar apa? Apa yang kamu dapat? Apa yang masih kamu bingung? Udah. Ini kan sebenarnya feedback kan, apa yang sudah dipelajari itu, lalu apa yang sudah didapat dan apa yang masih kebingungan, menjadi kebingungan. Udah, itu aja. Nah, kalau yang menjadi kebingungan banyak, apakah orang tuanya punya pengetahuan untuk menyelesaikan itu bagus sekali. Nah, jadi inilah sebagai dasar peran aktif orang tua untuk anaknya. Yang terakhir adalah seperti yang di materi, orang tua melibatkan diri untuk mempunyai sumber ide kreatif untuk proyek-proyek yang dilakukan di rumah. Disampaikanlah kepada guru, ini loh ada masalah begini di rumah saya itu. Bisa dibantu enggak membuat proyeknya bagaimana? Nah, dan lain-lain. Nah, itu, 3 itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Munif. Demikian Pak Feryadi. Jadi minimal Bapak harus memiliki roster belajar anak di rumah. Jadi ketika ada sela-sela waktu, mungkin Bapak bisa mengontrol apakah anak ikut belajar atau tidak. Baik Pak Munif, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga lagi-lagi dari orang tua juga ini Bapak. Lagi-lagi pertanyaan terkait parenting ini Pak. Pertanyaan dari Bapak Hairun di Towuti. Orang tua kadang-kadang itu angkat tangan atau menyerah mendampingi anak belajar di rumah. Menyerahkan sepenuhnya penugasan-penugasan, PBM itu ke guru. Si anak stres di akhir semester karena tugas bertumpuk akibat kurangnya pengontrolan dari orang tua. Guru stres, wali kelas stres, orang tua stres. Bagaimana menanggapi ini Pak Munif? Sudah ada 3 obat nih Pak Munif. Siapa tahu ada resep lagi. Saya pikir kasus seperti jawabannya bismillah dicoba itu 3 obat itu diminum lah. Iya, 3 obat tadi Pak Munif ya. Iya. Iya. Jadi Pak Hairun mohon untuk resep dari Pak Munif tadi yang 3 obat itu segera dicari di apotek terdekat kemudian coba dikonsumsi lah perlahan-lahan. Demikian dari Pak Munif. Nanti kan akan dapat materi ya PDF-nya ya. Iya, nanti materinya sudah kami sharekan di grup Pak Munif supaya para peserta sudah bisa membacanya ketika kegiatan berlangsung. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Munif, ini dari apa nih? Kita lihat dulu. Ini dari Bapak Muhammad Muhajir dari MIM Lab School Sintang. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Ibu Mirna adalah bagaimana cara membakar semangat anak-anak untuk belajar di rumah. Sekarang pertanyaan dari Pak Muhajir ini adalah bagaimana pula cara membakar semangat guru-guru untuk lebih kreatif dalam mengelola kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran berbasis teknologi yang bukan hanya sekedar online. Nah, cara membakar guru-gurunya lagi nih Pak Munif. Silakan. Ya, kalau saya ini membakar guru-guru itu dengan mengatakan to the point langsung ya. Iya. Kalau tidak menguasai teknologi, Anda akan dikuasai oleh teknologi. Dan kalau Anda akan dikuasai oleh teknologi, waalaikumsalam, anak-anak kita akan menganggap gurunya itu Mbah Google, ya kan, YouTube. Kita sebagai manusia fisik yang hadir malah akan lewat. Tidak akan dipilih lagi oleh anak-anak kita. Karena sumber belajar, sumber informasi, mau tidak mau kita harus akui, itu bukan hanya guru semata sekarang. Itu. Nah, jadi sarana teknologi itu sekarang menjadi hal yang penting. Itu caranya yang praktis ya, itu. Saya punya materi ya, jangan sampai guru kalah dengan robot. Gitu. Jangan sampai guru kalah dengan robot. Gitu. Saya tunjukkan profesi-profesi yang sudah hilang gara-gara ada robot. Gitu. Dan saya munculkan sebuah pertanyaan, kita sebagai guru PAUD sampai dosen, apakah juga akan hilang profesi ini nanti? Nah, ketika kita munculkan ada poin-poin yang tidak bisa dikerjakan oleh robot, nah, maka itu yang menjadi pembakar semangat gitu loh, bahwa kita ini
guru itu masih sangat dibutuhkan. Saya sampai bilang begini, teman-teman, guru itu melanjutkan tugas para nabi. Profesi yang melanjutkan tugas para nabi sungguh bukan pemborong bangunan, bukan pengacara, bukan hakim, bukan kuliner, bukan. Tapi yang melanjutkan tugas para nabi, profesi itu hanya satu, teacher, guru. Nah, karena itu sangat sayang kalau kita tidak terus belajar untuk kemajuan teknologi. Yang ketiga, kalau ada guru yang tanya, Pak Munif, kami ini memang dari lahir tidak kreatif. Kami ini dilahirkan memang tidak punya bakat kreatif. Saya langsung jawab, kreatif bukan bakat. Kreatif itu ilmu yang bisa dipelajari. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi kadang-kadang ini ada alasan pembenar lah teman-teman guru itu. Oh, saya dari dulu memang kayak gini. Enggak, bisa dipelajari. Ada lagi yang masih tanya, saya ini gaptek. Ya, Zoom itu apa? Enggak ngerti. Ya, Microsoft Teams apalagi, ini saya gaptek. Ini saya katakan teknologi tambah lama tambah user friendly. Tinggal pencet dan pencet, selesai, user friendly. Ya. Orang yang berusia kepala 8 pun 81, 82 itu dengan mudah bisa pesan GoFood melalui handphonenya karena tinggal pencet dan pencet. Itu nanti kayak gitu. Jadi tambah ke depan ini tambah user friendly. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menambah semangat guru-guru. Gitu. Iya, terima kasih ya, Pak Munif. Saya sebetulnya minta maaf ini jam 10 sudah ada lagi pindah aplikasi. Gimana Ustaz? Bisa Oke. ini Pak Munif, dicukupkan ya. Minta maaf sekali. Kita kasih kesempatan untuk yang raise hand satu orang, Pak Munif bisa ya? Okay. Iya. Silakan Pak Kamal Jabar dari tadi raise hand ini. Sebelum acara mulai sudah raise hand. Silakan Pak Kamal, langsung bicara dengan Pak Munif Hatip. Ya, silakan Pak Kamal. Terima kasih banyak Pak Lukman, Pak Nik yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati dan saya izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyapa secara pribadi, mudah-mudahan dia ikut login, Bapak Pita Wardana. Selamat siang Pak Pita. Baik, sebetulnya ada dua pertanyaan saya Pak, cuma karena saya dengar tadi Pak Munif mau ada urusan lain, maka saya bahas satu saja. Ya, ini yang sangat faktual sekali kondisinya di lapangan. Saya sangat memahami apa yang Pak Munif katakan tadi terkait dengan skenario pembelajaran. Ketika pihak sekolah sudah melakukan skenario pembelajaran, misalkan memilih satu model pembelajaran yang Pak Munif tawarkan tadi, model pembelajaran learning, yang jadi masalah adalah ini untuk anak dan orang tua Pak. Dalam kondisi pandemi seperti ini, khusus untuk keluarga yang orang tuanya tidak bisa mencari nafkah lagi secara leluasa sehingga menggerus pendapatannya, penghasilan keluarganya, sementara dia punya anak 2 atau 3 anak bersekolah, di mana sekolah-sekolahnya oleh gurunya memberikan tugas secara online. Untuk menyiapkan paket data ini yang menjadi masalah, karena tadi secara faktual Pak Munif katakan tidak bisa berlangsung ini kalau tidak ada alat, tidak ada jaringan, dan tentu support untuk jaringan itu. Untuk teman-teman bukan tidak masalah melalui surat menteri
menginstruksikan bahwa dana BOS bisa digunakan untuk menggunakan dana atau pulsa data kepada teman-teman guru untuk melakukan pembelajaran. Yang jadi masalah ini untuk teman-teman atau orang tua dan siswa, Pak. Kita mau melakukan pembelajaran, dia punya, mungkin dia bisa sampai 1 anak, tapi 2-3 anak. Ini jadi masalah, Pak Munib. Mungkin ada cara-cara kreatif yang Pak Munib bisa dibagikan kepada kami semua, kepada sekolah, kepada teman-teman guru. Karena mau tidak mau, untuk kondisi sekarang harus dilakukan pembelajaran secara online. Untuk daerah kami, Pak, jaringannya sangat memungkinkan untuk melakukan pembelajaran online itu. Itu saya barangkali, Pak, satu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Munib, saya Kamal Jakbar, Pak. Saya guru di SMP PS, partnernya, sahabat karibnya Pak Anjik Lukman. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi, solusi kreatif yang paling cepat sebetulnya adalah orang tua tersebut menjelaskan masalahnya kepada sekolah. Sebetulnya yang dibutuhkan agar pembelajaran itu tidak deadlock itu apa? Contoh, orang tua ini punya alat, ada handphone sudah. Ada handphone gitu, 1 atau 2. Oke, itu berarti di listing, oh sudah ada. Jaringan, oke. Yang jadi masalah beli pulsanya nih. Nah itu. Nah, ketika yang jadi masalah itu adalah pulsa, uang, maka sudah ketemu penyebabnya. Nah, ketika itu dibicarakan, nah solusi praktisnya adalah sumber dana mana yang kita bisa langsung serahkan kepada orang tua itu. Menurut saya, karena ini musibah pandemi dan kita sepakat kita harus bersinergi, ingat, sinergi munculnya dari masalah, maka dengan izin orang yang bersangkutan, kita sebagai guru harus benar-benar bisa memberitakan ini satu kepada semua orang tua. Apakah mungkin ada kerelaan untuk membantu? Karena sudah tahu masalahnya ini. Sebagai wasilah juga, orang tua yang masih oleh Allah diberikan kecukupan rezeki, wah itu akan jadi modal luar biasa untuk bersedekah. Dan yang kedua, kita sebagai guru, apakah masih punya keluangan rezeki untuk membantu? Sudah. Dengan keterbatasan-keterbatasan. Kalau di sebuah sekolah ada 5 orang tua seperti itu, tapi di sekolah itu misal ada 100 orang tua dan ada 20 guru, maka perbandingannya adalah 5 dibanding 120 guru. Nah, bonus, siapa tahu itu bisa selesai. Ini solusi praktis. Tapi kalau kita mau dan berusaha membantu orang tua ini dengan juga jaringan kepada orang tua ini, nyarikan dana dan lain-lain, itu is okay. Cuman menurut saya itu tidak praktis. Karena nunggu bantuan dari pemerintah, yang keluarga tidak mampu, ya kadang dapat, kadang tidak. Itu tidak praktis, meskipun itu bisa dicoba. Tapi kekuatan internal dari rumah besar yang namanya sekolah, yang di situ ada orang tua, ada siswa dan ada guru, siapa tahu yang bisa saling berbagi. Nah, ini kita alami di sekolah ya, terutama orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Karena ketika dalam membayar sekolah, itu ada lebihnya untuk terapi dan lain-lain. Dalam musim pandemi, betapa banyak orang tua yang sudah tidak bisa membayar untuk terapi-terapi anaknya. Maka yang kita lakukan adalah meminta izin untuk mengabarkan kondisi yang dihadapi, untuk dikabarkan ke orang tua. Internal aja, orang tua yang sama-sama punya anak berkebutuhan khusus, itu aja sudah ada sekitar 50% yang selesai. Karena apa? Allah memberikan rezeki ini sekarang benar-benar jadi kesempatan gitu loh untuk membantu itu. Dan
kita juga punya orang tua yang reguler juga, kita punya guru-guru. Nah, secara internal mana itu yang kita bisa lakukan secara praktis tanpa menunggu pihak-pihak ketiga. Nah, kalau masalahnya pulsa, nah, yang saya susah itu kalau masalahnya jaringan, ya kan? Nah, masalahnya adalah perangkat, seperti itu, perangkat dan lain-lain. Ada satu guru dari Blora, ketika benar-benar tahu kondisi orang tua dan anaknya, itu tidak punya handphone, tidak punya perangkat untuk masalah pembelajaran. Orang tua guru ini menjual televisinya dengan alasan apa? Saya di rumah ini ada 2 televisi. Untuk di lantai atas 1, di lantai bawah 1. Ngapain saya pakai 2? Saya jual aja. Minimal 1 siswa kita selamat ini. Itu untuk membelikan handphone yang sesuai dengan TV-nya. Malah setelah TV-nya dijual, dapat 2 handphone untuk bisa 2 keluarga yang bisa dipakai. Nah, ini kan komitmen guru seperti ini kan, saya pikir kita harus doakan ini, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada guru yang punya komitmen seperti itu. Berusahalah secara internal dulu, Pak Kamil, itu dulu. Sembari berusaha secara eksternal. Nah, itu ya mungkin keterbatasan jawaban saya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang kurang dalam menjawab. Iya, terima kasih banyak Pak Munif. Ya Pak Kamal, setelah ini Pak Kamal siap-siap akan selalu membantu para orang tua yang membutuhkan bantuan dari Pak Kamal, insya Allah. Baik, rekan-rekan guru hebat dan para orang tua hebat seluruh Indonesia yang telah mengikuti webinar dan workshop kita pada pagi hari ini. Karena berhubung waktu yang tersedia untuk Bapak Munif Hatif itu sangat sempit untuk kita pada hari ini dan tidak bisa berlama-lama, maka kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Munif Hatif telah meluangkan waktu hampir 2 jam bersama kita, memberikan pengarahan, pencerahan, dan insya Allah telah mengupgrade pengetahuan kita semuanya bersama Pak Munif Hatif. Dan yang terakhir Pak Munif, ditunggu buku berikutnya, Kurikulumnya Manusia Pak. Semoga tahun ini bisa sampai di tangan para pembacanya. Terima kasih sekali lagi Pak Munif, salam dari pengurus IGI Kabupaten Luwu Timur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya juga izin pamit ya, langsung. Terima kasih semua. Iya, terima kasih Pak Munif. Mudah-mudahan ada kesempatan ketemu lagi. Ya. Iya, terima kasih Pak Munif. Maaf kalau ada yang salah-salah kata, salah-salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, para peserta webinar dan workshop kita pada pagi hari ini, setelah sesi tanya jawab, berikutnya kita akan segera menuju ke pengundian door prize bagi 100 pendaftar pertama yang beruntung. Jadi di flyer kita beberapa waktu yang lalu bahwa kami akan mengundi untuk 100 pendaftar pertama untuk mendapatkan masing-masing paket pulsa sebesar Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung dari 100 pendaftar pertama. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Zulfadli. Bapak Zulfadli kiranya segera melakukan pengacakan untuk 100 peserta pendaftar pertama yang beruntung pada pagi hari ini. Silakan Pak Fadli untuk yang pertama. Ya, jadi Pak Fadli akan melakukan pengundian. Saya agak koreksi sedikit Pak Andi Lukman karena ada waktunya yang bersamaan ini masuk di apalagi link pendaftaran sehingga kita jadikan 104 pendaftar yang kita undi. Iya. Oke, 104. Silakan Pak. Silakan Pak Supladdi ditampilkan aplikasinya. Iya. Ini sudah tampil, kita menggunakan aplikasi The Head, jadi ada 104 peserta yang sudah kita masukkan ke aplikasi. Nah, sekarang kita akan undi satu persatu secara random by aplikasi. Aplikasinya tidak muncul, Pak. Tidak muncul. Pak Lukman sudah muncul ya? Sudah muncul, sudah. Saya gambar topi dalam tiket, tiket dalam topi. Pak Lukman? Iya, silakan Pak Fadli. Silakan Pak Fadli.
Pengacakannya dilakukan. Oke, Pak. Iya. Orang pertama dulu. Iya, yang pertama Ibu Nurwahyuning Hayati. Jadi kita lanjut. Iya, yang pertama Ibu Nurwahyuning Hayati. Yang kedua? Ibu Yusria. Ibu Yusria SPD. Yang ketiga? Ibu Hasna. Ibu Hasna SPD yang lagi resign kayak ini Ibu Hasna. Yang keempat? Ibu Gita Suryani Gobel yang keempat. Yang keempat, Ibu Gita Suryani Gobel. Oke, berikutnya. Ibu Rina Fardiana. Ibu Rina Fardiana. Ibu Rina Fardiana. Berikutnya yang keenam. Hasriani Nur. Hasriani Nur yang keenam. Laki-laki tidak ada ya? Belum ada, Pak. Ya, yang keenam Ibu Hasriani Nur. Yang ketujuh. Widiati SS. Widiati SS. Ibu lagi nih, Ibu Widya. Untuk Ibu Hasna sebentar ya, kita lihat Ibu Hasna yang berasal dari daerah mana nih. Ada beberapa Ibu Hasna, sebentar dilihat. Kemudian yang kedelapan, Puri Pramudiani. Ibu Puri Pramudiani, selamat Ibu Puri. Yang ke-9 Pak Fadli. Dwi Putri Handayani. Ibu Dwi Putri Handayani. Dan yang terakhir. Elisman SPD. Bapak Elisman SPD. Pak Fadli, untuk Ibu Hasna tadi, Ibu Hasna yang mana ya? Ada yang bertanya nih, karena ada beberapa Ibu Hasna barangkali di meeting kita nih. Hasna SPD. Itu tulisannya Hasna SPD saja, Pak. Asal daerahnya mungkin? Atau ada yang sama ya? Ibu Hasna SPD ya? Iya. Ibu Hasna SPD yang presiden kayaknya di... Oke, Ibu Hasna SPD yang sementara raise hand di grup meeting kita pada pagi. Ya, Bapak Ibu yang mendapatkan door prize pada pagi hari ini, nanti panitia akan menghubunginya. Foto dulu sudah. Bapak Ibu kita tes dulu ya, kita tes dulu untuk 10 nama-nama ini apakah orangnya ada di dalam meeting sekarang atau tidak, karena jika tidak ada maka kita akan batalkan door prize. Bisa kita cek ulang. Ibu Nurwahyuning Hayati, silahkan berbicara Ibu. Ibu Nurwahyuning. Halo Ibu Nurwahyuning. Ibu Yusria, ada Ibu Yusria. Pak Fadli bisa ditampilkan kembali yang 10 daftar itu Pak Fadli. Kita mau cek apakah yang bersangkutan hadir di room meeting atau tidak. Ibu Yusria, tolong di komentar. Hadir. Oke, Ibu Yusria hadir. Yang berikutnya Ibu Hasna ya. Ibu Hasna. Hadir Pak, alhamdulillah. Oke, hadir. Berikutnya Ibu Gita. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, selamat Ibu Gita. Berikutnya Ibu Rina ya. Ya, hadir Pak. Hadir. Berikutnya siapa nih? Hasriani Nur, Ibu Hasriani Nur. Ya, hadir Pak. Ya, hadir. Selamat Ibu. Selamat Ibu Hasna, pagi-pagi. Siapa nih? Pak Elisman ya. Sorry, Ibu. Hadir Pak, hadir. Siapa ya? Ibu Widya, ada Ibu Widya? Iya Pak, sah. Ibu Widya? Iya Pak. Ya, hadir ya. Berikutnya ada Ibu Rita ya. Ibu Puri, ada Ibu Puri?
Ibu Puri. Pengundian nih. Iya, tadi saya lihat ada di chatting nih. Dan Bapak Elisman, ada Bapak Elisman? Hadir Pak, hadir. Hadir. Alhamdulillah 10 yang beruntung semuanya masih berada dalam grup chatting. Berikutnya Bapak Ibu sekalian kami bantu. Berikutnya kita akan secara terakhir yaitu ini Dwi Putri. Hadir Pak. Ada workshop Ketua IGI Luwu Timur. Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa berikut kegiatan penutupan yang sekaligus akan memberikan penjelasan tentang kegiatan workshop bagi Bapak Ibu yang terdaftar di mengikuti workshop untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan kami persilakan kepada Bapak Ridwan Syam untuk penutupan sekaligus penjelasan kegiatan workshop. Ya, terima kasih Pak Andi Lukman selaku host dan moderator. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyimak bersama materi yang luar biasa dari narasumber kita, Bapak Munif Hatip. Jadi obat-obat stresnya nanti itu yang sangat kreatif itu mudah-mudahan cocok untuk kita semua dalam mengelola pembelajaran nantinya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan khususnya buat guru. Ayo kita lanjutkan kerja-kerja profesional kita rancang skenario pembelajaran yang kolaboratif seperti contoh-contoh tadi, dan kita jalin selalu sinergi dan dengan guru-guru lain dan orang tua. Kemudian saya beri ucapan selamat buat yang sudah mendapatkan giveaway atau door prize pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nantinya untuk pembelajaran. Kemudian untuk penugasannya nanti, jadi kami akan undang Bapak Ibu semua yang peserta fix yang ada di grup WA itu ke Google Classroom untuk mendapatkan penugasan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Munif. Kemudian nanti kita akan bantu pembimbingan daring jika ada yang masalah, apalagi dalam pengerjaan tugasnya. Kalaupun nanti ada yang butuh untuk penjelasan live, nanti kita akan layani di apalagi di Microsoft Teams ini. Ya, dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada ya narasumber kita sudah ini, lead, kemudian kepada host kita, Pak Andi Lukman, kepada para peserta, guru-guru, orang tua, mahasiswa, dosen, dan yang ada di luar Indonesia juga. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia dari pengurus IGI Kabupaten Luwu Timur. Mohon maaf jika dalam proses ini semua ada kekurangan dan hilap dari pelayanan tim kami, kiranya dapat dimaafkan. Saya kira demikian Pak Andi. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan selaku Ketua IGI Kabupaten Luwu Timur, dan Bapak Ibu guru hebat seluruh peserta webinar dan workshop kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kita semua, dan Bapak Ibu yang telah bergabung di workshop, nanti kita akan adakan sesi khusus untuk saling diskusi sharing pada grup-grup yang telah disiapkan, khususnya pada grup Google Classroom nantinya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua. Permohonan maaf dari kami jika dalam kegiatan kita berdurasi hampir 2 jam lebih ini ada salah-salah yang telah kami lakukan, dan semoga di kedepannya bisa kami lakukan perbaikan. Dan sekali lagi terima kasih karena telah bergabung bersama IGI Luwu Timur dalam kegiatan webinar dan workshop bersama Bapak Munif Hatip. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana makanan tak? Lapar mah? Bunda. Ya. Ada di tempat, guys.
Kita mana nih kayak ini? Wih, kenapa bisa? Step 3. Pergi bawaan. Assalamualaikum. Salam. Ada kiriman videonya nanti ini. Rekamannya. Enggak. Noi, Yusria, Gita.